Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Salah satu aktor favorit saya bahkan sepertinya kalian semua yaitu siapa lagi jika bukan Mak Dong-suk si berbadan lebar satu ini, yang mana di film kali ini ia akan memerankan sebagai Namsan, seorang penjual daging ketika keadaan bumi hancur akibat terjadinya gempa besar di seluruh Korea bahkan dunia. Semua para manusia akan bertahan hidup dengan betapa sulitnya mendapat air, makanan, bahkan mau mandi saja sangat susah bro, karena memang sudah bertahun-tahun ini bumi mengalami kekeringan. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan seranda apapun itu. Dan inilah Badland Hunters. Cerita diawali dengan memperlihatkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan ketika adanya seorang dokter bernama Yang Gisu yang sedang berusaha menghidupkan kembali mendiang putrinya. Entah peristiwa apa yang telah terjadi, tetapi Yang Gisu selama bertahun-tahun ini ia sudah melakukan banyak eksperimen sampai menjadikan hewan-hewan seperti kadal, ule, tenggarangan, welut, walang, cecek, kodok untuk menjadikan hal tersebut sebagai objek bahan percobaannya. Oleh karena itu penelitiannya tersebut harus terpaksa dihentikan sampai ia pernah membunuh asistennya sendiri yang sempat menghalangi penelitiannya tersebut. Apalagi Yang Gisu telah melanggar aturan pemerintah dan juga rumah sakit, sehingga setelah melakukan hal itulah ia pun berhasil menghidupkan putrinya walaupun memang belum pulih sepenuhnya. Tak berselang lama kemudian datang seorang wanita bersama pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkap Yang Gisu, tetapi belum saja ditangkap Yang Gisu berhasil menyuntikkan sesuatu serum entah apa ke tubuhnya sendiri. Kemudian para pasukan khusus pun langsung menangkapnya karena dengan kelakuan dan tindakannya saat ini benar-benar sudah semakin edan. Tiba-tiba setelah terjadi gempa besar di seluruh kota, bahkan seluruh dunia hancur berkeping-keping sampai tak tersisa, memperlihatkan 3 tahun yang sekarang di mana dunia sudah berubah total 100%, populasinya menurun parah sampai-sampai terjadi kemarau panjang sehingga sumber air dan makanan saat ini sangatlah sulit untuk didapatkan. Sebagian orang-orang itulah mencari makan dengan cara berburu binatang buas seperti yang dilakukan oleh pemuda satu ini bernama Jiwon yang sedang menangkap seekor buaya darat yang berukuran sangat besar, yang mana ketika buaya tersebut dirasa sudah tak berdaya, Jiwon mendekatinya secara perlahan-lahan untuk memastikan, tetapi ketika hampir dekat itulah seperti yang kalian ketahui, siapa om ini yang tiba-tiba saja membantu Jiwon? Siapa lagi kalau bukan Mak Dong-suk si berbadan lebar besar yang di film ini bernama Namsan. Ia dengan mudahnya langsung membunuh dan memotong hewan predator tersebut untuk dibawa sebagai makanan nantinya. Kemudian ada seorang gadis bernama Suna yang tinggal berdua bersama neneknya setelah semua keluarga Suna terbantai tewas akibat gempa besar 3 tahun yang lalu. Walaupun Suna tidak mempunyai kedua orang tuanya, tetapi Suna tetap bersyukur masih mempunyai nenek satu-satunya untuk selalu bersemangat setiap harinya. 하는 만큼만 돌려받는 거라고. 오늘 우리 버스통 가긴 해야겠다. 세상 사람들이 다 그렇게 나쁜 건 아니야. Sesampainya di sebuah tempat yang di sana warganya saling membantu satu sama lain, bahkan mereka juga membuat tempat tersebut menjadi pasar untuk jual beli bahan makanan seperti yang dilakukan oleh Namsan dan Jiwon yang menjual daging buaya yang baru saja mereka tangkap tadi, yang mana sistem mengenai dunia saat ini sudah hancur. Mereka semua melakukan jual beli menggunakan sistem barteran saja. Saat itu Namsan menolak perhiasan dari pemilik salah satu seorang wanita yang ingin membarter buntut buaya tersebut dengan perhiasannya. Namun karena di zaman ini seperti perhiasan, kalung, cincin, perak sudah tidak layak lagi karena memang sekarang ini butuhnya hanya makanan saja. Tak lama Suna dan si nenek yang mengantri untuk membarter daging kepada Namsan, yang di situ terungkaplah jika Namsan adalah orang yang telah menyelamatkan Suna ketika gempa besar 3 tahun yang lalu, sehingga dengan Namsan yang menjadi pengorbanan di hidup Suna itulah ia sudah menganggap Namsan sebagai pamannya.
Tak berserang lama kemudian datang segerombolan gangster dengan tak jelasnya mereka mengaku sebagai polisi yang padahal mah sistem pemerintahan telah hancur dan tidak dibutuhkannya lagi. Ia juga membawa selembar sketsa wajah untuk ditangkap yang kita lihat sketsa gambarnya saja seperti itu. Kemudian mereka menangkap beberapa warga yang dituduh sebagai penjahat sekaligus Suna yang akan ditangkap juga. Sehingga Jiwan yang melihat itu pun merasa tidak terima dan langsung mengajar mereka semua. Tapi sayangnya Jiwan kalah dan malah dikeroyok habis-habisan oleh mereka semua. Tetapi Namsan langsung memisahkan mereka semua seperti memisahkan anak kecil yang sedang berantem. Sehingga salah satu gangster yang tidak terima dipisahkan itu pun langsung mengajarnya dan saat itulah Namsan mengatakan salah satu dari gangster tersebut yang ternyata adalah anak buah dari musuh Namsan dulu yang bernama Tiger. Namsan juga menanyakan botol minum yang berisi air bersih dari mana kau mendapatkannya. Yang mana gangster tersebut mengatakan jika mereka mendapati air tersebut dari sebuah apartemen yang satu-satunya tidak roboh. Sehingga Namsan memperingati ke mereka semua untuk jangan pernah datang kembali ke sini dan sampaikan pesanku kepada Tiger untuk jangan macam-macam dengannya. Kemudian di sebuah tepi rumah terlihat adanya beberapa orang yang berpakaian rapi mengunjungi Suna dan si nenek, yang hal itu langsung ditanya oleh Namsan yang ternyata kedatangan mereka adalah untuk mengajak Suna dan si nenek untuk tinggal di tempat yang lebih layak. Yang mana salah satu dari mereka yang mengaku adalah seorang guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak Korea demi masa depan negara mereka. Guru tersebut menjelaskan kepada Suna dan si nenek jika di apartemen di sana ada banyak makanan dan juga air bersih, bahkan jika mau makan mie saja tentu bisa karena ketersediaan di sana banyak. Suna juga bisa merawat si nenek sambil bersekolah bersama para remaja lainnya, yang hal itu disetujui oleh Suna meskipun di hatinya bimbang harus meninggalkan Namsan dan juga Jiwan, orang yang sudah Suna anggap seperti keluarganya. 그동안 너무 고마웠어요. Di malam harinya Jiwan yang mengajak Namsan untuk ikut tinggal di apartemen, tetapi Namsan menolak karena tersebut hanya untuk orang-orang yang terpilih. Sehingga ia memilih untuk tetap tinggal di sini saja meskipun sebenarnya Namsan memang agak sedih karena Suna sudah pergi. Terlebih lagi wajah Suna memiliki wajah yang mirip dengan mendiang anaknya. 멸망했어도 그렇게 막 살면 안 돼. Sementara Suna dan si nenek yang sudah sampai di tempat penjemputan, yang mana mereka langsung dijemput oleh para tentara yang bertugas untuk menjaga apartemen. Di sana Suna bertemu dengan seorang wanita seumurannya yang bernama Juye yang terlihat memang anak baik, yang hal itu langsung akrab dengan Suna. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja nenek Suna mulai kelelahan sehingga Bu Guru pun meminta para tentara untuk mengantar para lansia ke klinik terdekat. Sementara itu Suna dan Juye akan langsung diantar ke apartemen. Tetapi entah mengapa Suna yang agak curiga pun ia melihat adanya seperti stempel di belakang telinga para tentara. Sementara si nenek dan si kakek yang justru malah dibawa ke sebuah tepi jurang untuk dilemparkan karena orang-orang yang sudah tua seperti inilah tidak layak lagi dibutuhkan. Wedan. Tak disangkanya Jiwan yang sedang berburu bersama Namsan melihat kejadian tersebut dan langsung melawannya saat itu juga. Perlawanan pun dikalahkan oleh Namsan, tetapi entah manusia apa mereka sampai petugas tersebut bangkit dan kembali menyerang Namsan dengan membrutal. Jiwan yang mulai kewalahan pun tersungkur, tetapi ketika si petugas akan menghabisinya, tiba-tiba entah siapa orang berdua ini, tetapi dirinya memotong kakinya sendiri untuk bisa lepas. Namun tiba-tiba ada seorang wanita yang langsung membantu Namsan dan Jiwan. Sehingga dengan bantuan tambahan dari si wanita tersebut, Namsan pun berhasil menghabisi para petugas dengan cara memenggal kepalanya. Dia bernama Lee Eun Ho yang mengatakan jika para petugas tadi adalah tentara yang menjadikannya kuat karena adanya serum, tetapi entah serum apa. Ia juga mengatakan kalau apartemen yang sering disebut-sebut ternyata adalah tempat yang sangat berbahaya,
yang mana cerita akan flashback ke tahun sebelumnya yang mana dirinya bersama komandan masih berada di satu pasukan yang sama, dan pada saat itu mereka sedang mencari orang-orang yang selamat untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Saat itu mereka menemukan sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh tegak, tidak hancur seperti yang lainnya. Para tentara dan warga lain memutuskan untuk mengurus tempat tersebut bersama-sama, yang di sana juga terlihat adanya dokter yang ternyata adalah Yang Gisu. Rupa-rupanya ia berhasil selamat dan bahkan tidak mempunyai luka atau bekas dari insiden beberapa tahun yang lalu. Setelah kedatangan Lee dan para pasukannya, ia mulai merasakan adanya kejanggalan di apartemen yang dimana para anak muda menghilang secara tiba-tiba, yang ternyata mereka dijadikan objek untuk membuat serum racikan agar Yang Gisu bisa hidup abadi tanpa perlu makan dan minum. Selain itu juga Yang Gisu sudah membagikannya kepada Sersan Kwon untuk menjadikan mereka dan yang lain sebagai anak buahnya. Sehingga Lee yang masih punya hati nurani pun ia dengan berani belak-belakan marah kepada Yang Gisu karena dengan caranya sangat salah, terlebih lagi anak-anak mudanya menjadi bahan percobaan. Lee yang memilih kabur pun pergi untuk meminta bantuan kepada Namsan untuk menyelamatkan semua para anak muda yang langsung digas oleh Namsan karena ia sendiri juga ingin membawa Suna kembali. Sementara Suna, Juye bersama keluarga yang baru saja sampai di wilayah yang menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal mereka, yang di sana langsung disambut oleh para penghuni lain, yang mana kalian tidak akan menyangka jika Yang Gisu telah diangkat menjadi pemimpin apartemen, sehingga semua aturan-aturan yang ada di sini full dibuat oleh si Yang Gisu satu ini. 여러분들한테 깨끗한 물과 Di sisi lain, Namsan, Jiwan, dan Lee yang sedang membuat rencana untuk melakukan penyusupan ke dalam apartemen melalui ruang bawah tanah yang menurut Lee itu adalah jalan satu-satunya. Tentu saja Namsan tidak mau gegabah dan memikirkan mengenai si Tiger yang akan menjadikan alat untuk masuk ke dalam sana. Namun di waktu yang bersamaan, Tiger bersama anggota geng lainnya ternyata sedang mengadakan tarung ilegal di wilayah Spalen, yang mana ia menantang geng sebelah untuk saling menghabisi antara geng dan si bos yang langsung mulai saat itu juga. 그만! Tiba-tiba saja Namsan datang dengan santai, yang di situ Tiger pun langsung mengungkit masa lalunya yang mana saat itu terkuak jika Namsan adalah atlet petinju. Namun pada saat itu Namsan yang membuat Tiger pensiun dari dunia tinju akibat pukulan Namsan yang membuat Tiger kalah. Sehingga Tiger yang mendengar hal itu pun tidak terima sambil Namsan mengajak si Tiger untuk bertarung kembali, tetapi Tiger menolak tantangan tersebut dan malah bekerja sama dengan musuhnya untuk mengeroyok Namsan bersama anak-anak buah yang lainnya. Setelah semua tumbang, di situ Namsan menginterogasi mereka satu persatu terkait apartemen yang menjadikan sumber air bersih. Namun karena dari salah satu mereka tidak ada yang mau menjawab, Namsan pun menggeplak endasnya hingga tersungkur pingsan. 자고 있어. Tiger pun akhirnya menjelaskan kalau selama ini dia telah menculik para anak muda dan bekerja sama bersama para anggota apartemen untuk dikirimkan ke sana dengan bayaran air bersih. Sehingga Lee dan Jiwan yang mendengar hal itu pun ingin sekali rasanya menghajar Tiger. Namun balik lagi, Tiger melakukan hal itu agar ia bisa bertahan hidup di bumi yang krisis ini. Cara masuk ke wilayah apartemen, mereka harus berpura-pura mengantar orang-orang yang diculik sebagai bahan tipuan untuk mengelabui petugas penjaga. Di waktu bersamaan, Suna yang sedang mengikuti upacara di sana, Yang Gisu memberikan penghargaan kepada orang-orang tua murid yang anaknya mendapatkan nilai baik selama belajar bersama Bu Guru. Sebagai hadiahnya, Yang Gisu memberikan makanan dan air bersih serta kamar apartemen yang paling nyaman dari penghuni lainnya. Setelah selesai mengikuti upacara, para murid diarahkan ke lantai 8, sedangkan para orang tua harus tetap tinggal di lantai bawah dan mereka bisa bertemu anaknya asalkan mereka izin terlebih dahulu. 우리 딸 밥 다 챙겨먹고 알겠지?
Sementara itu, Sersan Kwon yang terlihat sedang memakan seekor tikus hidup-hidup. Yang di sini kita tahu jika tikus tersebut sudah disuntik dengan serum sehingga bisa membuat tubuh Sersan satu ini semakin kuat. Sementara Suna dan Juye yang di kelas bersama murid lainnya terlihat Juye sangat bersemangat. Sementara Suna sendiri malah semakin curiga dengan apa yang telah terjadi dengan orang-orang di kelas yang terlihat aneh seperti ini. 와, 박수! Singkat cerita, pelajaran pun dimulai, tetapi Suna yang memilih untuk menggambar wajah neneknya yang ia ditegur oleh bu guru yang sedang menjelaskan tentang metabolisme tubuh. Yang hal itu langsung dijawab oleh Suna yang mengatakan, "Bu, mengapa di sini bisa minum air bersih, tidak kepanasan, mandi pakai shower, ngising tinggal ngising, tidur di kasur empuk, makanan banyak, bisa seduh mie, ngopi, ngeteh, goreng endog? Loh, tetapi mengapa bu guru dan petugas lain tidak membagikannya saja kepada orang yang berada di luar sana?" 박사님도 사랑하는 딸을 그런 인간들 때문에 이러셨지. Tak lama kemudian Yang Gisu masuk ke dalam kelas untuk membagikan sebotol minuman kepada para murid. Tetapi lagi-lagi Suna curiga dengan minumannya, terlebih lagi kabar mengenai neneknya sampai saat ini belum sampai juga. Yang kita tahu kalau nenek Suna sudah meninggal. Di situ Yang Gisu pun mencoba untuk menenangkannya dan dia juga berjanji akan segera membawa nenek Suna asalkan Suna mau meminum air tersebut. Halah, akan tetapi Yang Gisu mendapati kabar bahwa dua anak buahnya yang semalam belum juga kembali sejak menyingkirkan seorang nenek dan kakek, yang mana Sersan menyuruh Yang Gisu untuk mempercepat eksperimennya karena jika tidak sumber makanan dan air bersih akan segera habis sehingga sangat dibutuhkan serum yang lebih permanen agar bisa hidup selamanya tanpa makanan atau minuman. Di malam harinya Suna yang diam-diam keluar dari kamarnya berniat untuk kabur dari sana, sementara orang tua Juye yang khawatir pun sedang marah-marah karena tidak diizinkan untuk bertemu anaknya. Yang Gisu pun mengajak orang tua Juye untuk masuk ke laboratoriumnya untuk melihat Juye yang sedang dijadikan eksperimen wedannya tersebut. Suna yang sudah berada di lab tersebut, bahkan Suna mencari informasi di dalam sana sehingga ia pun terkejut ketika melihat Juye yang sedang terbaring lemas. Di dalam catatan milik Yang Gisu itulah adanya hasil eksperimen yang dia lakukan yang menjadikan ratusan anak muda yang sudah jelas jika Yang Gisu menggabungkan gen manusia dan gen reptil untuk menciptakan yaitu manusia abadi. Tak berselang lama kemudian Gisu bersama orang tua Juye yang masuk ke dalam lab. Yang momen inilah Suna melihat orang tua Juye yang sedang menangisi keadaan anaknya. Tetapi Yang Gisu menjelaskan jika eksperimennya akan aman, dan yang paling mengejutkannya adalah ketika Yang Gisu memperlihatkan jasad anaknya yang sampai saat ini masih bertahan walaupun hanya setengah badan saja. Saat itulah badan Juye mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan cairan putih hingga naasnya Juye pun tewas dengan sangat mengenaskan yang membuat Yang Gisu marah, sehingga dengan kegagalan dalam eksperimennya Yang Gisu benar-benar marah sampai ia pun memberutal dan membunuh kedua orang tua tersebut. Setelah selesai meluapkan amarahnya, Yang Gisu iseng membuka salah satu tirai di sana dan ya, persembunyian Suna malah diketahui dan menjadikan Suna sebagai bahan percobaan keduanya. Entah apa yang dilakukan Suna sampai ia tak melakukan perlawanan sehingga eksperimennya pun langsung dimulai saat itu juga. 쟤는 제 연구에 꼭 필요한 게 있거든요. Di keesokan harinya, Namsan dan yang lainnya sudah sampai di depan apartemen ditemani bersama Tiger sebagai petunjuk untuk alat masuk ke dalam mereka nantinya. Di situ dijaga oleh para tentara dan Tiger pun mengatakan jika hari ini ia membawa beberapa anak muda untuk ditukarkan kepada Yang Gisu. Namun ketatnya para tentara ini tidak mempercayai, jadi mau tidak mau Namsan dan yang lainnya memilih cara lain dengan menerobos ke dalam. Sementara di sisi lain, Sersan Kwon bersama bu guru yang melaporkan kejadian tersebut, tetapi Yang Gisu sedang sibuk mengeksperimen dan mengatakan untuk Sersan Kwon saja yang turun tangan. Di waktu yang bersamaan, Namsan yang masuk ke basement melihat puluhan para pasukan Lee yang sudah berubah menjadi manusia kadal. Namsan dan yang lainnya pun langsung membantai sehingga pertarungannya pun begitu brutal, tetapi hal tersebut bukanlah hal yang biasa bagi mereka semua.
Tak lama Gisu menyampaikan melalui speaker dengan mengatakan jika semua pasukannya sudah bersiap untuk mengepung dan menghabisi mereka bertiga. Yang hal itu disampaikan balik kalau dirinya yang akan membunuh mereka semua yang terlibat dalam penculikan Suna dan pembunuhan si nenek. Setelah itu Namsan dan yang lain berjalan ke ruangan lain kemudian merampas senjata milik para anak buah Kwon yang sudah tewas. Tetapi sialnya bagi mereka yang malah dikepung sehingga Namsan pun menyuruh Jiwon dan Lee untuk mencari Suna terlebih dahulu sementara dirinya akan menghabisi para berdebah ini dengan seorang diri. Di sisi lain Jiwon dan Lee yang cukup kesulitan melawan mereka karena jumlah yang sangat banyak. Di situ Lee dan Jiwon berpencar tetapi Lee malah bertemu dengan Sersan Kwon. Di situ Sersan Kwon mengajak Lee untuk sudahi saja semua ini dan kembali bergabung dengannya. Yang mana Lee tidak menerima tawaran tersebut sehingga di pertarungan itulah Lee jelas kalah yang membuatnya dilempar dan jatuh saat itu juga. Sementara Jiwon yang menerobos masuk ke dalam ruang kelas itulah ia langsung menghabisi tentara yang berjaga di sana dan melihat betapa kosong dan lesunya kayak penjual di tempat tinggal saya. Jiwon pun menodongkan senjatanya dan memaksa berguru untuk mengantarkan di mana ruangan Gisu berada. Dan sialnya di perjalanan itulah ia malah bertemu dengan Sersan Kwon yang untungnya datang Namsan yang langsung mencegahnya. 엘리베이터 왜 안 돼, 이씨. Di pertarungan itulah kepala Namsan dibentur ke tiang tembok sampai mengucur merah. Meskipun begitu Namsan dengan kekuatan potongan daging pun melawan balik dan akhirnya Namsan pun mampu membelah endasnya hingga lepas menggunakan sebuah pecahan kaca. Sementara para murid dan semua penghuni apartemen pun memilih untuk keluar dari bangunan setelah mengetahui kejahatan Yang Gisu. Sementara Yang Gisu yang menyuntikkan serum dari hasil eksperimen Suna, tiba-tiba saja Yang Gisu merasakan sakit yang luar biasa. Yang ternyata sumber dari sakitnya itu adalah karena Suna tidak pernah meminum air yang diberikan waktu itu. Sehingga serum yang dihasilkan dari tubuh Suna menjadi gagal yang membuat Yang Gisu semakin marah saat itu juga. Jiwon pun datang sambil menodongkan senapannya tetapi anak buah Gisu yang menggedik Jiwon dari belakang langsung merampas senjatanya. Kemudian Yang Gisu menyuruh anak buahnya untuk memindahkan putri kesayangannya ke dalam sebuah koper karena dia ingin melarikan diri dari tempat ini. Tak berselang lama kemudian Namsan pun akhirnya sampai di tempat itu dan langsung menghabisi anak buah Yang Gisu. Yang Gisu pun melemparkan granat ke dalam led dan untungnya Jiwon sempat melindungi diri dari ledakan bersama Suna. Di sisi lain Lee yang ternyata masih hidup bersamaan adanya Yang Gisu sempat kepergok kabur pun langsung diserbu para penghuni. Yang Gisu pun muak dan langsung menembaki mereka semua tetapi tidak disengaja eksperimen putrinya malah semakin melemah. Tak berselang lama Suna yang datang menyadarkan Yang Gisu jika apa yang dilakukannya adalah tindakan yang salah dan terima kepergian putrinya. Mendengar hal itu pun Yang Gisu tidak terima dan langsung menodongkan senjatanya. Tiba-tiba tak lama setelah itu hujan pun turun setelah lamanya merasakan kemarau selama 3 tahun lebih bertahan hidup di bumi yang krisis ini. Setelah semuanya selesai, Lee dan para penghuni yang lainnya pun memutuskan untuk tinggal di apartemen itu dan mengurusnya bersama-sama. Sementara Namsan, Jiwon dan Suna kembali ke desa mereka tetapi di akhir film sebelum pulang itulah Namsan dan Jiwon mengantarkan Suna ke makam neneknya yang langsung nangis saat itu juga.